Oke, kesiapan dan persiapannya tentu saya mengawali dari bidang yang saya tekuni selama ini. Ya. Saya akan mengurus objek pariwisata Saung Angklung Ujo yang sudah 27 tahun lebih mengurus Saung Angklung Ujo. Kemudian juga saya jadi ketua Putri atau Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, dan saya juga cukup mencintai lingkungan karena Pak Ujo dulu itu ini pendidik, pencinta seni tradisional, kemudian pencinta lingkungan. Nah itu yang beliau juga amanahkan kepada saya. Jadi saya persiapannya lebih ke arah-arah sana ya, dan memang ketika di lapangan saya menemukan banyak hal-hal yang barangkali itu sangat bisa menjadi satu yang diatur di dalam perundang-undangan yang saya usulkan gitu dari pengalaman itu. Saya sih sangat optimis ya, karena tentu dengan pengalaman 27 tahun ini mengorganize sebuah objek wisata dan di dalamnya para seniman budayawan sering mengadakan event dan lain-lain, tentu ini menjadi bekal saya untuk bisa mengorganize juga bagaimana sesuatu untuk katakanlah ini menjadi isu di masyarakat tentang barangkali saya mau berkiprah di bidang yang saya tekuni untuk berbuat lebih. Sekedar saya sekarang ini mengurus Saung Angklung Ujo yang memang sudah ada ribuan orang di bangsa. Ya, saya kira Ganjar Pak Mahfud itu sosok yang sangat ideal ya, karena ini ada nasionalis, kemudian juga ada religius, dan mereka juga terlahir sama dari masyarakat biasa, masyarakat kecil yang juga integritasnya kita tidak bisa disangsikan lagi. Perjuangan mereka ini untuk menjadi seseorang seperti sekarang ini melalui proses panjang yang tentu itu banyak sekali benturan-benturan gitu ya, yang membuat mereka ini bisa bertahan dan sampai ke jenjang sekarang. Jadi saya kira, saya yakin beliau itu sangat siap untuk memimpin Indonesia. Saya kira sangat bisa, karena saya memang dari awal-awal sebelum ada beliau juga dicalonkan atau mencalonkan diri, saya melihat bahwa pimpinan itu harusnya memang yang berasal dari bawah, sehingga mengerti sekali penderitaan-penderitaan yang ada di masyarakat atau persoalan-persoalan yang di masyarakat itu. Saya itu sudah memimpikan lama. Agar apa? Agar tahu persis, mengalami, merasakan gitu, dan dia tahu solusinya yang seperti apa. Itu. Jadi kan seringkali begini ya. Dulu pernah ada sebuah rapat-rapat bagaimana menangani kemiskinan ketika krisis moneter, tetapi seringkali rapatnya di hotel bintang mewah gitu, yang makan enak. Bagi saya tidak masuk. Mungkin yang ngajak rapatnya itu adalah orang yang tidak mengerti tentang persoalan yang sebenarnya miskin itu seperti apa. Nah, beliau ini sudah merasakan itu, jadi saya kira sangat tahu persis solusinya itu. Ya, ini kan topik yang atau materi yang tidak mudah ya menurut saya ya. Tetapi saya percaya sekali lagi, mereka ini adalah orang yang mengalami yang bukan hanya menghafal. Jadi artinya sudah pernah jadi anggota DPR, sudah ada proses-proses yang istilahnya DPR gubernur, itu kan perjalanan gitu. Saya kira sekali lagi mereka mengalami apa yang tentang bicara tentang keamanan, pertahanan nasional dan lain-lain. Jadi bukan sekedar hafalan. Jadi saya percaya ya mereka sudah cerdas untuk belajar tentang geopolitik yang sudah diajarkan oleh Bung Karno. Saya kira begitu ya. Mereka pernah melakukan hubungan internasional ya, begitu. Ya tentu saja, karena itu menguntungkan ya pada posisi sebagai kandidat itu, karena sekali lagi diuntungkannya itu karena bukan hanya sekedar dia itu orang yang baru kemarin sore menghafal, tapi beliau sudah pernah mengalami itu dalam skup yang lain, dalam skup kewilayahan. Tapi pasti itulah bahan-bahan untuk
menjadi lebih luas lagi. Seperti saya katakan tadi, saya ngurus Saung Angklung Ujo 27 tahun. Ya, saya tahu persis bagaimana mengurus seniman budayawan. Saya tahu persis bagaimana mengurus tentang pariwisata, dan itu ada pengalaman, ada perjalanan panjang. Jadi itu juga akan menjadi bekal saya kalau nanti saya dipercaya atau dapat kiprah di legislatif itu. Jadi saya kira ini menguntungkan bagi posisi mereka. Ya. Ini makanan sehari-hari. Sebetulnya yang saya pesankan itu di dalam perdebatan itu kok ada yang tidak tentang budaya, kenapa tidak diambil? Kenapa tidak dijadikan satu bahan diskusi, perdebatan, apapun namanya? Karena budaya itu sangat baik. Kalau kita lihat bagaimana Korea, bagaimana Cina, itu budaya itu menjadi fondasi atau by design, sehingga mereka ini sekarang jauh lebih maju daripada kita. Nah, itulah barangkali masukan-masukan untuk bagaimana nanti negara ini juga menggarap serius tentang kebudayaan. Itu harapan saya, atau bahkan mungkin dorongan saya. Oke.